tidak pernah mendengar ada rencana pembunuhan, atau dia tidak mengetahui akan terjadi pembunuhan, atau bahkan tidak melihat peristiwa pembunuhan, tapi kebetulan saja ia berada di lokasi yang sama dan di waktu yang sama, apakah orang tersebut bisa dikategorikan sebagai turut serta melakukan sesuai dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP? Baik, mohon izin yang mulia, dari contoh kasus yang saudara penasihat hukum ilustrasikan tadi, inti pertanyaannya terletak pada kalimat yang menyebutkan apakah orang yang hanya sekedar mengetahui bisa dianggap sebagai turut serta melakukan suatu tindak pidana, begitu? Jadi seseorang ini dia tidak mengetahui ada rencana pembunuhan, dia tidak mengetahui akan terjadi pembunuhan, dan juga tidak melihat peristiwa pembunuhan tersebut karena berada di ruangan yang berbeda, tapi kebetulan berada di lokasi atau rumah yang sama dan di waktu yang sama. Kalau kasusnya seperti itu tentu tidak ada meeting of mind dari yang bersangkutan. Ya, adalah sesuatu hal yang tidak tepat, saya kira tidak benar menurut pendapat saya. Kalau seandainya orang tidak mengetahui sama sekali, akan tetapi kebetulan ada di tempat itu, ada berada pada tempat yang salah dan waktu yang keliru, maka tentu tidaklah bisa memposisikan orang itu sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Tadi saudara ahli menjelaskan perbedaan antara menyuruh lakukan dengan menggerakkan. Saya ingin minta penjelasan yang lebih detail dalam konteks menyuruh lakukan. Sebenarnya siapa atau orang-orang seperti apa yang bisa masuk kategori yang disuruh lakukan, yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut? Seperti saya kemukakan tadi, orang yang disuruh melakukan itu adalah istilahnya vis compulsiva kalau saya tidak salah. Orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruh melakukan. Nah, orang yang disuruh melakukan itu adalah orang yang terkategori sebagai orang yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Antara lain adalah karena on to rekening Svatbar hate, orang yang tidak mampu bertanggung jawab, menyuruh orang gila untuk melakukan tindak pidana, itu orang gila tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Atau menyuruh orang dengan kekuatan penodongan senjata dan seterusnya, seperti yang kita kenal dengan apa yang disebut dengan strafuitsluitingronden atau alasan-alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Nah, orang-orang yang termasuk dalam kategori yang demikian itu sajalah yang bisa dianggap sebagai orang yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam konteks doen plegen.